Musim ini Chelsea kalah di final EFL Cup melawan Liverpool melalui gol dari Virgil van Dijk, kalah di semifinal FA Cup melalui gol dari Bernardo Silva, dan mengakhiri musim di peringkat ke-6 English Premier League dengan 63 poin. Musim ini Chelsea mencetak 103 gol dalam 51 pertandingan di semua kompetisi. Tapi juga di saat yang bersamaan kebobolan 74 gol dengan 50,98% win percentage. Tapi apakah Chelsea tampil dengan baik musim ini? Enggak. Di video ini gue bakal coba ngejelasin area-area di mana Chelsea lacking atau kurang dan menjadi PR bagi Enzo Maresca, pelatih baru yang akan menggantikan Mauricio Pochettino di Chelsea. Nah, sebelum kita masuk ke videonya nih, gue mau minta maaf kalau misalkan ya udah lama ya nggak ngupload karena emang 2-3 minggu terakhir tuh gue lagi nggak enak badan, banyak sakit, banyak kerjaan juga. Dan sebenarnya poin utamanya tenggorokan gue lagi nggak enak sih. Kayak ini sebenarnya sampai sekarang pun tenggorokan gue masih nggak enak. Di bawah asuhan Mourinho dari tahun 2004 sampai 2007, kemudian lagi di tahun 2013 sampai 2015, Chelsea terkenal sebagai tim yang punya kemampuan bertahan yang sangat baik. Dengan sistem low block yang diterapkan Mourinho dengan 4 back dan 1 gelandang yang selalu diposisikan di belakang bola. Carlo Ancelotti menerapkan possession-based football dengan slow build-up, memanfaatkan fullbacks kayak Bosingwa dan Ashley Cole untuk bermain lebih menyerang. Dan pemain-pemain seperti Joe Cole dan Malouda diberikan kebebasan roaming. Kayak paket roamingnya Telkomsel, yang bisa lu pakai untuk keluar negeri jalan-jalan kemana-mana tanpa perlu ribet ganti-ganti SIM card atau beli eSIM. Pokoknya gampang banget deh. Dan apakah video ini disponsori oleh Telkomsel? Tentunya tidak, tapi ini mau ngasih tau aja kalau ya bisa lo jadi sponsor. Antonio Conte bisa dibilang adalah pelopor formasi 3 back di Liga Inggris yang membuat identitas Chelsea berubah lagi dengan wingbacks yang semakin menyerang, membuka kesempatan untuk passing secara vertikal di area-area tengah dan melakukan overload di lini gelandang lawan. Thomas Tuchel memperkenalkan identitas yang merupakan gabungan dari defense yang kuat dan high pressing dengan gaya in possession seperti Mourinho yang menempatkan 5 pemain di belakang bola, tapi sekaligus menjadi agresif dan melakukan pressing of possession yang lebih tinggi. Jadi ini sebagai gambaran aja bahwa Chelsea adalah tim yang selalu punya identitas yang kuat. Tapi ini semua berubah sejak Thomas Tuchel meninggalkan Chelsea atau dipecat dari Chelsea di musim 2022-2023. Padahal musim sebelumnya abis ngeborong 3 piala, UCL, Super Cup, dan Club World Cup. Manajer penggantinya waktu itu adalah Graham Potter yang tampil sangat baik dengan Brighton, memainkan sepak bola yang fluid dengan rotasi antar pemain yang sangat baik. Tapi ketika masuk ke Chelsea, rasanya identitas dan filosofi Potter di Brighton belum berhasil ditranslate ke pemain-pemain Chelsea. Terutama di lini tengah yang rasanya nggak bisa jadi penghubung antara defense dengan attack. Sejak saat itu, bahkan sampai saat ini, kita ya masih belum tahu aja sih sebenarnya identitas dan filosofi yang mau dimainkan sama Chelsea itu apa. Secara menyerang, mereka terlihat tumpul. Pressingnya emang agresif, tapi ya berantakan, nggak terkoordinasi. Dan pola permainan mereka juga terus-menerus berganti. Nggak cuma para pemain, gue yakin para fansnya juga bingung. Jadi sebenarnya identitas dan filosofi Chelsea itu apa? Krisis identitas dan filosofi itu bukan hal yang kecil bagi sebuah klub sepak bola. Karena itu tuh nggak cuma masalah formasi, taktik, atau sistem. Itu tentang sebuah kultur dan sebuah pendekatan dari sebuah klub dan berdampak ke banyak hal, kayak scouting dan strategi rekrutmen, cara ngehandle moral dan kepuasan pemain, cara berkomunikasi dengan fans, cara pembawaan di depan media, tipe manajer yang dipilih untuk menyesuaikan filosofi, dan masih banyak lagi. Nah, untuk menentukan dan menjalankan identitas dan filosofi sepak bola di sebuah klub, sebenarnya ini tuh gabungan dari beberapa orang yang memegang posisi di sebuah klub. Para advisor yang biasanya merupakan mantan pemain, head coach, manager, owner, dan yang paling penting, sporting director. Di masa kepemilikan Roman Abramovich, Chelsea memiliki sosok Marina Granovskaya. Sosok wanita yang memenangkan penghargaan Best Club Director di Eropa tahun 2021, ini tuh crucial banget buat Chelsea sebagai sebuah klub. Melalui berbagai interview dan artikel yang udah gue kumpulin, kurang lebih ini pengaruh Marina di Chelsea. Marina memiliki pengaruh dan andil yang besar dari segi internal relationship di Chelsea. Dia merupakan sosok yang berhasil membuat Roman Abramovich berdamai dengan Jose Mourinho, yang kemudian membuat Mourinho mau kembali melatih di Chelsea di tahun 2013. Marina juga terkenal sebagai seorang dealmaker yang luar biasa, bahkan dianggap sebagai salah satu yang terbaik di sepak bola modern. Keberhasilannya bukan cuma datang dari deal-deal yang bernilai tinggi kayak deal Chelsea dengan Nike yang berjalan 15 tahun dengan bayaran 60 juta pounds per musim.
tapi juga menjadi sosok yang mendorong Chelsea untuk memperpanjang kontrak Drogba di tahun 2009. Meski hanya cetak 14 gol dan 5 assist dalam 42 pertandingan di musim sebelumnya. Keputusan ini terbukti menjadi keputusan yang sangat baik karena di musim 2009-2010 Drogba mencetak 37 gol dan 16 assist dalam 44 pertandingan dan berhasil mendorong Chelsea untuk memenangkan Liga Inggris, FA Cup, dan Community Shield. Salah satu leading eksekutif yang diinterview di Athletic menyatakan bahwa sosok Marina ini mirip dengan silent assassin. Ketika berbisnis dengan Marina, lo akan mendapatkan sosok yang hangat dan lovable, yang enak diajak bicara tapi juga tegas, straight to the point. Marina adalah tipe orang yang akan ngebuat lo ngerasa nyaman tapi diem-diem bisa aja mematikan lo. Sekarang udah paham kan kalau identitas dan filosofi sepak bola di sebuah klub itu bukan cuman tentang formasi, strategi, dan sistem. Bukan cuman tentang hal-hal yang terlihat di match day. Tapi bukan berarti nggak ada impact-nya ya. Justru sebenarnya identitas dan filosofi ini akan kelihatan banget ketika sebuah tim bermain di lapangan. Melalui Marina Granovskaya, Chelsea memiliki identitas sebagai klub superpower di Liga Inggris. Klub yang nggak bisa dibercandain, klub yang pandai berbisnis, dan klub yang selalu haus akan gelar. Chelsea adalah klub yang ambisius, yang paham medan perang baik di lapangan maupun di belakang layar. Selain terlihat dari cara mereka bermain di lapangan, ini juga terlihat dari manajer-manajer yang mereka tunjuk untuk menyalurkan aspirasi klub ke level pemain dan fans. Bersamaan dengan pembelian Chelsea oleh Todd Boehly di tahun 2022, Marina Granovskaya akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri karena emang dia loyal banget sama cuannya Abramovich. Maksudnya loyal sama hubungannya Abramovich. Sejak itu Todd Boehly mengambil alih posisi direktur untuk sementara waktu sebelum menunjuk Paul Winstanley di November 2022 dan Lawrence Stewart di Februari 2023 untuk tandemannya Paul. Sebenarnya dua penunjukan ini tuh bukan asal nunjuk ya guys. Paul Winstanley sebelumnya pernah menjadi pimpinan divisi scouting di Brighton, yang kita tahu emang klub dengan sistem scouting yang sangat bagus. Sementara Lawrence Stewart juga pernah menjadi technical director di Monaco dan head of scouting di RB Salzburg. Tapi kembali lagi, dua orang ini tuh kayaknya nggak bisa menjaga ataupun membentuk kultur, identitas, dan filosofi untuk Chelsea. Klub lain kayak Liverpool punya Sir Kenny Dalglish di Board of Directors dan Ian Rush beserta Robbie Fowler sebagai klub representatif. Sosok-sosok yang udah paham Liverpool sebagai klub dan mereka lah yang membantu untuk menjaga identitas ini. Real Madrid punya Santiago Solari yang sekarang merupakan director yang udah menghabiskan sebagian besar karirnya di bagian manajemen Real Madrid. Mulai dari youth coach, manajer tim kedua, manajer tim utama, dan bahkan pernah bermain untuk Real Madrid juga. Bahkan klub kayak Manchester City aja punya Brian Marwood yang merupakan seorang mantan pemain dan Tony Book yang dulu pernah bermain untuk Manchester City sebagai bagian dari board mereka. Mereka juga punya Mike Summerby, mantan pemain City yang sekarang udah jadi representatif mereka. Di masa Abramovich, walau emang mereka banyak bergantung sama Marina Granovskaya, tapi mereka tetap punya Tore Andre Flo, mantan pemain Chelsea dan mantan manajer yang pernah menjadi klub representatif. Peter Cech sebagai advisor dan Gianfranco Zola yang juga sempat jadi asisten manajer. Keberadaan sosok-sosok yang paham core dari sebuah klub itu penting, dan ini adalah area yang harus diperbaiki oleh Chelsea. Siapapun manajernya, siapapun pemainnya, kalau kultur, identitas, dan filosofinya nggak jelas, ya Chelsea nggak akan bisa menjadi sebuah klub yang top di Liga Inggris. Balance atau keseimbangan di sebuah klub itu penting. Sebuah klub yang terlalu banyak pemain bintang biasanya akan punya masalah dengan chemistry dan ego. Klub yang terlalu banyak punya pemain tua biasanya punya masalah dengan fitness. Dan klub yang terlalu banyak punya pemain muda biasanya punya masalah dengan experience dan mentality. Komposisi sebuah tim itu harus dibikin seimbang. Punya pemain bintang, punya pemain tua, dan punya pemain muda. Menurut gue, tim Chelsea sekarang ini nggak balance. Gue coba untuk membagi atau mengklasifikasi pemain-pemain yang Chelsea punya saat ini di grafik berikut. World class adalah pemain yang udah terbukti di berbagai kompetisi yang bukan cuma punya skill, tapi punya pengalaman dan mentality juga. Pemain ini tuh seharusnya bisa masuk ke starting lineup di tim manapun. Terus ada pemain high quality, pemain yang konsisten bermain di level yang tinggi, yang punya gabungan antara potensi dan talenta, ditambah juga dengan jam terbang. Kemudian ada pemain developing high quality, pemain yang udah nunjukin kualitas yang baik tapi mungkin masih kurang jam terbang, atau pemain yang udah punya jam terbang tapi akhir-akhir ini menunjukkan potensi yang lebih untuk menjadi pemain high quality. Nextnya ada developing young talent atau pemain muda yang punya potensi dan masih bisa berkembang, yang udah mulai konsisten diberikan kesempatan bermain.
Lalu ada experienced rotation. Pemain yang punya experience cukup dan skill yang baik untuk menjadi bench player, yang bisa masuk dan memberikan impact saat dibutuhkan. Dan yang terakhir ada unproven atau squad depth. Gabungan antara pemain yang fungsinya untuk pelapis tim utama dan juga pemain-pemain yang mungkin sebenarnya punya potensi tapi belum begitu bisa berkembang. Dari grafik ini kita bisa lihat kalau misalkan Chelsea itu masih banyak banget ngandalin pemain-pemain muda dan pemain-pemain yang mungkin belum ada dan masih menuju ke peak performance mereka. Mereka masih mengandalkan pemain-pemain muda yang udah perform bagus di tim-tim yang lebih kecil dan juga pemain-pemain yang nggak begitu muda atau prime age yang masih belum cukup konsisten di level tertinggi. Sebagai contoh, ini adalah komposisi yang dimiliki oleh Arsenal. Mereka punya pemain-pemain bintang yang world class kayak Saka, Odegaard, Rice, dan Saliba yang emang udah terbukti di level tertinggi. Mereka juga punya pemain-pemain high quality kayak Jorginho, Martinelli, Ben White, dan lain-lain. Mereka juga punya Kai Havertz, Raya, dan Zinchenko yang sedang menuju ke konsistensi di level tertinggi. Terus ada juga pemain kayak Kiwior dan Timber yang merupakan pemain-pemain muda yang punya potensi yang bagus. Dan yang paling penting, yang Chelsea nggak punya adalah kualitas rotasi. Pemain yang mungkin nggak superstar, tapi tetap punya kualitas untuk mengisi tim saat dibutuhkan. Pemain yang udah punya experience cukup untuk masuk ke tim dan membawa impact. Bang, tapi kan kalau Arsenal timnya udah bagus bang, kalau Chelsea kan masih membangun, nggak adil dong kalau misalkan di-compare. Gimana kalau kita ngelihat ke tim kayak Aston Villa, yang musim ini dapat peringkat 4. Di sini kita lihat bahwa pemain yang sudah masuk ke kategori high quality dan pemain-pemain yang sedang menuju ke high quality udah cukup banyak. Sementara itu mereka juga punya pemain-pemain muda yang lagi di-develop dan pemain-pemain rotasi yang udah punya jam terbang yang banyak. Keseimbangan ini adalah yang bikin Aston Villa bisa mendapatkan peringkat keempat. Karena bukan cuma ngandelin skill aja, walaupun skill penting, tapi mereka juga punya experience, mereka punya kedewasaan, mereka punya mental yang kuat. Ini yang Chelsea nggak punya, dan menurut gue ini adalah gap yang harus bisa di-solve oleh Chelsea. Karena terlepas dari talenta dan potensi yang mereka punya, gue rasa ini nggak akan works kalau misalkan mereka nggak gabungin ini dengan experience. Contohnya pemain-pemain kayak Gallagher, Caicedo, Gusto aja menurut gue masih kurang top flight experience. Sementara pemain-pemain kayak Madueke, Badiashile, Mudryk juga ya terbilang masih seharusnya belum bisa untuk menjadi starter secara konsisten. Bang, berarti bukan salahnya Poch dong kalau misalkan Chelsea mainnya jelek, berarti itu salah boardnya dong. Ya itu nggak salah sih, tapi nggak sepenuhnya bener juga. Emang sih boardnya Chelsea nunjuk Poch tuh udah agak aneh ya di akhir-akhir masanya Poch di Spurs itu timnya kelihatan berantakan. Terus pas pindah ke PSG, terlepas dari punya banyak main bintang, tapi kayak nggak ada polanya kalau main. Jadi ya entahlah kenapa mereka nunjuk Pochettino. Tapi Poch sendiri juga nggak menunjukkan gitu, kenapa sih dia bisa dipilih. Karena musim ini ya Chelsea masih gitu-gitu aja, masih banyak masalahnya. Atau sebenarnya masalahnya cuma dua, penyerangan yang tumpul dan pertahanan yang gampang dibobol. Tapi ya dua masalah ini adalah intisari dari permainan sepak bola nggak sih? Dalam 10 pertandingan pertama di Liga Inggris, Chelsea berhasil mencetak 13 gol, berarti mendapatkan 1,3 gol per pertandingan. Sebagai perbandingan, Arsenal cetak 23 gol, Spurs cetak 22 gol, dan Aston Villa 26 gol. Bahkan Chelsea cetak lebih sedikit gol daripada tim-tim kayak Newcastle, West Ham, dan Brighton. Tapi ketimpulan Chelsea ini tuh nggak terlihat dari non-penalty expected goal mereka yang cuma 16, atau berarti 1,6 per match. Arsenal yang punya 10 gol lebih banyak juga non-penalty expected goalnya cuma 1,7 kok. Berarti ini kan bukan masalah clear cut chances yang Chelsea dapatkan. Untuk menjelaskan ketumpulan Chelsea, gue akan pakai contoh satu match yang mendefinisikan awal musimnya Chelsea saat mereka kalah 3-1 dari West Ham. Di pertandingan ini, Chelsea mendominasi possession, punya shots yang lebih banyak, pass success rate yang lebih tinggi, dan 3 kali lipat lebih banyak dribbles dibandingkan West Ham. Tapi di match ini kelihatan kalau misalkan Chelsea itu punya kemampuan build up dan penetrasi yang memang baik. Mereka sering berada di posisi-posisi sekitar box musuh. Tapi masalahnya seringkali ada semacam disconnect dari midfield ke attackers. Chelsea kelihatan kayak bingung dengan opsi yang sangat terbatas. Dan pada saat itu Palmer juga masih belum main sih, jadi ya mereka nggak punya tombak kreativitas lah di timnya. Nggak ada banyak space untuk Chelsea melakukan penetrasi menuju area finish, dan pergerakan dari para pemain juga kelihatan pasif. Sementara profil pemain-pemain Chelsea kayak Madueke, Sterling, dan Jackson adalah tipe-tipe pemain yang dinamis, yang kekuatannya adalah untuk melakukan runs di belakang defense musuh. Bukan pemain-pemain yang bisa dituntut untuk sabar dan passing bola muter-muter.
Ditambah lagi Chelsea itu terbilang cuma punya Enzo Fernandez yang bisa melakukan passing penetrasi melalui umpan lambung atau through ball. Ya mungkin selain Cole Palmer ya. Berarti saat musuh memainkan low block ya Chelsea bakal mati gaya. Cuman bisa passing-passing di luar kotak penalti, terus kasih bola ke Chilwell dan crossing. Meski begitu, Chelsea masih tetap bisa kok melakukan penetrasi ke area finish. Walaupun seringkali mengandalkan error dari lini belakang musuh. Dan disinilah kita sampai pada alasan kedua, composure dan decision making. Chelsea walau nggak sebanyak itu melakukan chance creation, mereka sebenarnya efektif banget dalam membuat chance dengan probabilitas gol yang tinggi. Sayangnya, Nicholas Jackson sebagai striker andalan mereka ini sering banget composure-nya jelek, balance-nya off, dan decision making-nya terlihat terburu-buru. Tapi ini tuh bukan sepenuhnya salah Jackson, karena di Villarreal, Jackson juga bisa bermain bagus berkat bola-bola terobosan ke lini belakang pertahanan, dan juga kemampuan poaching dia untuk mengambil kesempatan dari bola muntahan. Sementara di Chelsea, Jackson dituntut untuk bergerak di space-space yang crowded, yang sempit, dan juga nggak terima asupan-asupan bola yang baik untuk melakukan finishing. Dan ini nggak cuma Jackson aja ya, Sterling juga seringkali melakukan decision making yang rasanya agak aneh. Dan ini juga karena opsi yang dia punya tuh nggak begitu banyak untuk melakukan passing atau one-two. Rasanya saat bola masuk area penalti, pemain-pemain Chelsea itu tiba-tiba jadi pasif dan nggak membuat pergerakan yang bisa membuka ruangan. Ini kelihatan juga dari shot chalkboard mereka. 10 dari 17 shot mereka di pertandingan tersebut berada dari dalam area penalti. Tapi dari 10 shot itu cuma 2 aja yang on target. Dan dari 17 total shot mereka itu, mereka cuma berhasil mendapatkan 4 shot on target, yang itu merupakan angka yang benar-benar buruk banget. Problem yang kedua, dan mungkin ini problem yang lebih besar, ada di pertahanan mereka. Musim kemarin Chelsea kebobolan 63 gol, ini menaruh mereka di posisi 9 dari jumlah gol kebobolan paling banyak di Premier League. Mereka berada di bawahnya Brighton, Fulham, dan Crystal Palace. Masalah di pertahanan Chelsea kalau gua analisa bisa dibagi jadi 4 poin. Midfield yang lamban dan sering blunder, kerentanan terhadap counter, foul-foul di area berbahaya, dan kemampuan mereka untuk menghadapi set piece yang sangat buruk. Work ethic bukanlah masalah di lini gelandang Chelsea, tapi sering banget lini tengah mereka ini melakukan blunder saat pegang bola, yang kemudian menyebabkan turnover dan membuka kesempatan bagi counter attack. Dan ini membawa kita ke poin nomor 2. Walau setup Chelsea kebanyakan itu pakai 4-2-3-1, tapi sering banget mereka bermain dengan high line dan mendorong Chilwell ke posisi left winger atau bahkan sebagai second striker, sementara Gusto dan James juga dipush untuk maju, meninggalkan Thiago Silva bersama Badiashile atau Colwill. Berarti saat bola kerebut musuh, cuman ada 2 pemain itu, plus mungkin Caicedo yang berada di posisi paling dekat untuk melakukan action. Ini kemudian masuk ke poin ketiga, di mana akhirnya Chelsea terpaksa untuk melakukan foul-foul di daerah yang berbahaya, yang memberikan musuh kesempatan untuk melakukan set piece. Dan akhirnya sampai ke poin nomor 4, di mana 17% dari kebobolan Chelsea musim lalu datang dari skenario set piece. Rasanya instruksi bertahan Chelsea untuk menghadapi set piece masih kurang matang, dan terkadang menempatkan pemain-pemain yang kurang tepat untuk man marking di set piece. Jadi itulah recap untuk Chelsea di tahun 2023-2024. Enzo Maresca punya PR yang besar untuk mematangkan tim Chelsea ini. Karena sebenarnya dari segi talent mereka tuh udah punya kayak Palmer, Gallagher, Disasi, Colwill, bahkan Petrovic. Mereka punya semua pemain ini, tinggal masalahnya mereka bisa dioptimalin atau enggak. Jadi itulah video untuk hari ini. Thank you banget udah nonton. Thank you untuk supportnya. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kasih tahu di kolom komentar kalian setuju atau enggak dengan ini. Dan mungkin kalian bisa kasih juga feedback supaya gue lebih paham lagi sih tentang Chelsea. Karena ya gue sebenarnya nggak ngikutin banget musim ini.